الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ketahui bahwa semua manusia punya kebutuhan. Kebutuhan itu harus dipenuhi. Orang tua kita dulu kebutuhannya tidak banyak, disederhanakan menjadi 3 kata. Apa itu? Sandang. Sandang itu apa? Pakaian. Terus pangan, makanan, minuman, itu pangan. Kenapa disebutnya sandang dulu, baru pangan? Mana lebih penting, makan apa pakaian? Ternyata sebagai orang beradab lebih penting berpakaian daripada makan. 3 hari nggak makan, nggak minum, orang masih bisa bertahan. Coba bapak 2 menit aja keluar, 2 menit aja keluar, nggak pakai pakaian, gimana kira-kira? Dibilang orang gila. Itu pakaian lebih penting daripada makan minum. Sandang, pangan, baru papan, tempat tinggal. Tempat tinggal nggak mesti punya, yang penting tempat tinggal. Nggak punya juga nggak apa-apa. Terus di mana? Nebeng di rumah mertua, ngontrak, gitu. Baik, untuk itu manusia harus mencari nafkah. Di antara cara mencari nafkah itu adalah jual beli, dagang. Karenanya ini sesuatu yang sangat penting untuk kita bahas. Sehingga pada hari ini kita bahas akhlak jual beli. Dalam satu hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tolabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari sesuatu yang halal wajib bagi setiap muslim. Jadi nyarinya dengan cara yang halal. Di antara yang halal itu adalah jual beli. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 itu disebutkan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Riba itu apa? Riba itu artinya tambah, lebih. Riba berarti mencari kelebihan dari uang yang dipinjamkan. Pak, saya mau minjem duit, bisa nggak Pak? Bisa. Berapa? 1 juta. Kalau minjem duit 1 juta, ente kembaliin 1.300.000, saya kasih pinjaman. Nah, 300 itu namanya kelebihan. Nah, itu yang disebut riba. Minjem 1 juta, balikinnya 1.300.000. 300 itu namanya riba. Sama juga sama jual beli. Jual beli juga cari kelebihan. Beli barang 1 juta, dijual 1.300.000, itu kan kelebihan namanya. Kalau jual beli, orang jualan memang harus cari untung. Kalau minjemin duit, jangan cari untung, karena itu sifatnya sosial, sedekah. Kalau minjemin duit itu nilainya sedekah. Meskipun duit kita balik,
minjemin 1 juta, balik nggak 1 juta? Balik. Tapi kita udah dapat nilai sedekahnya. Kenapa? Tolong menolong, bantu membantu. Minjemin duit itu membantuin orang. Nah, kalau dagang ada barang yang dijual, sedangkan uang itu bukan komoditi. Uang cuma sebagai alat pembayaran, alat tukar. Jadi beda antara jual beli dengan riba. Di dalam surat An-Nisa ayat 29 itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Jangan nyari makan dengan cara yang tidak benar, kecuali dengan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi kalau orang jual beli harus saling ridho, suka sama suka, jangan terpaksa. Nanti kita bahas. Di dalam hadis riwayat lain, Al-Bazzar dan Ahmad meriwayatkan Rasul bersabda, afdolul kasbi bai'un mabrurun wa amalur rajuli biyadihi. Mata pencaharian yang paling utama adalah berjualan, berdagang dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan. Jadi berdagang terus memproduksi sesuatu untuk dijual, memproduksi. Nah, kita ini lebih banyak jadi konsumen, bukan jadi produsen. Kita asik aja itu beli barang orang, tapi kita sendiri nggak menjual barang, nggak memproduksi. Pakaian, bahkan baju batik yang dulu dipakai, yang dulu dibikin sama orang Jawa, baju batik. Ternyata sekarang mah baju batik buatan Cina. Gamis yang biasa orang pakai dari pulang haji, oleh-olehnya gamis. Orang Arab juga pada pakai gamis. Itu ternyata di sininya tuh ada mereknya tuh, made in Cina. Cina yang memproduksi. Apa aja Cina produksi. Apa saja. Peniti Cina. Grendel Cina. Nah, kita tidak memproduksi. Akhirnya kita jadi konsumen. Jadi mata pencaharian yang utama adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan. Nah, berarti memproduksi. Pertanian, perkebunan, kerajinan. Nah, itu mestinya kita produksi supaya kita bisa menjual. Nah, sekarang kita bahas akhlak penjual dan pembeli. Baik penjual maupun pembeli ini harus sama-sama punya akhlak yang baik. Nanti kita bahas secara khusus akhlak penjual. Dan ada lagi akhlak pembeli. Jadi nanti 3 kali nih pembahasan. Nah, nyampe lebaran nggak?
Udah lebaran aja diomongin. Nah, apa saja akhlak sebagai penjual dan pembeli? Karena ada saat kita jadi penjual, ada saat kita jadi pembeli. Yang pasti jadi pembeli. Yang pasti jadi pembeli karena kita semuanya membeli sesuatu. Beli pakaian, beli sendal, beli sepatu, beli makanan, beli perabotan dan sebagainya. Belum tentu kita jadi penjual, tapi yang pasti kita jadi pembeli. Yang pertama, tidak melalaikan diri dalam beribadah. Jadi waktunya ibadah, tinggalkan jual beli. Ini kadang-kadang waktunya ibadah orang masih jual beli, masih sibuk dengan urusan-urusan lain, yaitu terutama yang kita mesti nggak boleh ketinggalan, ibadahnya nggak boleh ketinggalan. Kalau sholat zuhur masih dimaklumi kalau orang ketinggalan. Kalau sholat asar masih dimaklumi kalau dia ketinggalan, sehingga disebut masbuk, ketinggalan rokaat. Sholat zuhur 4 rokaat, dia baru datang ketika imam duduk tahiyat akhir, masih bisa dapat sholat jamaah. Allahu Akbar langsung ikut duduk tahiyat, baru baca sebentar imamnya assalamualaikum, assalamualaikum, dapat dia sholat jamaah. Nah, yang tidak ditolerir kita terlambat itu adalah kalau kita ibadah Jumat. Nah, ibadah Jumat, misalnya waktu Jumat pukul 11.45. Nah, khotib naik mimbar 11.45. Assalamualaikum, duduk, azan. Selesai azan dia mulai khutbah. Ada nggak jamaah 11.55 baru nyampe? Ada nggak khutbah sudah bagian pertama? Kan khutbah 2 kali, khutbah pertama, khutbah kedua. Khutbah pertama selesai dia masih kencing, ada nggak? Khutbah tinggal baca doa, dia baru parkir motor, ada nggak? Nah, ini keterlambatan yang tidak ditolerir. Maka ada ayat surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Hai orang beriman, apabila kamu diseru untuk sholat pada hari Jumat, maksudnya sholat Jumat, bersegera kepada mengingat Allah. Maksudnya bersegera mendengarkan khutbah. Jangan ketinggalan mendengarkan khutbah. Maka mestinya jamaah sudah harus duduk di masjid tempat ibadah Jumat itu paling lambat 5 menit sebelum khotib naik mimbar. Nah, itu udah paling lambat. Tapi seumur-umur saya jadi khotib, setiap Jumat saya berkhutbah, itu tidak pernah mengalami ketika saya naik mimbar jamaahnya udah duduk 100%. Itu belum pernah ngalami. Selalu ada jamaah yang terlambat. Maka yang terlambat itu tidak dicatat kehadirannya oleh malaikat.
Karena malaikat itu kalau hari Jumat berdiri di pintu-pintu masjid. Siapa masuk dicatat, masuk dicatat, masuk dicatat, sesuai dengan tingkatan pahalanya. Tapi kalau khotib sudah naik mimbar, malaikat tutup buku. Dia tidak lagi mencatat siapa yang datang sesudah itu. Kenapa? Yastami'una dzikra, karena malaikat itu mendengarkan az-zikra, yaitu mendengarkan khutbah. Malaikat udah nggak mau nyatet lagi siapa yang datang sesudah itu. Ini udah berapa puluh tahun ibadah Jumat, itu nggak ada catatannya di buku malaikat. Kenapa? Datangnya telat melulu. Begitu. Ini harus diwaspadai. Maka wazarul bai', tinggalkan jual beli. Maksudnya tinggalkan jual beli, tinggalkan segala urusan. Tinggalkan segala urusan. Perut lapar, datang ke Masjid Al-Insan, ada kantin, menunya ada sop, ada soto. Wah, makan dulu deh. Khutbah lagi berlangsung dia makan. Itu nggak boleh. Yang punya warung juga nggak boleh melayani, tutup. Ada tukang apa lagi kalau hari Jumat? Ada tukang es cendol. Tukang es cendol nggak boleh melayani kalau khotib udah naik mimbar. Tukang apa saja nggak boleh melayani. Karena apa? Jamaahnya kan harus, orangnya kan harus ibadah Jumat. Ya beda kalau perempuan sama perempuan. Yang jualan perempuan, yang mau makan perempuan. Perempuan makan nggak punya kewajiban sholat Jumat, dia cuma sholat zuhur, ya nggak apa-apa. Begitu. Jadi jangan sampai melalaikan diri dalam beribadah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Jadi kalau Jumat itu ada dua hal yang lebih baik. Pertama, segera datang ke masjid, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik itu yang jam berapa itu? Oh, jam 11 misalnya. Jam 11 bagus. Dicatat sama malaikat dengan pahala seperti orang berkurban dengan unta. Kalau 11.15 seperti berkurban dengan sapi. Kalau setengah 12 seperti kurban dengan kambing. Tengah 12 saja kayak kambing. 11.40, ya umpama sholat Jumatnya jam 12 mulai. 11.45 itu kayak ayam. Pahalanya seperti berkurban dengan ayam. 5 menit lagi khotib naik mimbar, dia baru datang, masih dicatat seperti orang berkurban dengan telur. Paling kecil Idul Adha nggak ada orang kurbannya ayam sama telur, minimal kambing. Jadi mestinya kita datang Jumatan minimal setengah 12, paling lambat mestinya setengah 12. Maka dulu masjid-masjid di Betawi setengah 12 sudah penuh. Lah ini setengah 12 masih merendang jamaahnya. Tahu merendang? Istilah lama itu. Masih sedikit. Kayak rambutan, pohon rambutan ada buahnya. Buahnya udah dipetik-petik. Tapi masih ada nggak yang sisa? Ada yang sisa. Cabang sono 1, cabang sini 2, gitu. Lah setengah 12 masih sisa. Gitu.
Baik. Nanti sesudah Jumatan terusin lagi, silahkan. Bisnis lagi, dagang lagi, silahkan. Habis Jumatan. Jumatan kan nggak lama, cuma 40 menit. Paling banter 45 menit itu Jumatan. Lamaan nonton bola. Sekarang mah sepak bola nggak ada yang 45 menit. Karena ada injury time 5 menit, injury time 7 menit. Begitu. Satu ya. Kalau dagang, kalau beli jangan lalai dari ibadah. Waktunya ibadah. Yang kedua, penjual dan pembeli itu tidak menipu. Karena menipu itu termasuk mencari harta dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Jangan menipu. Sekarang ini banyak orang kalau dagang menipu. Yang beli juga menipu. Yang beli juga suka menipu, nggak jujur. Contohnya misal ada orang jual pepaya. Jual pepaya. Pepaya itu petik di kebunnya sendiri. Dia nanam, berbuah, tapi dia juga yang jual. Datang dia ke pasar misalnya, jualan di pasar. Lalu ada orang mau beli. Seorang ibu mau beli. Berapa ini Pak? 30 misalnya. 30. Mahal amat Pak 30. Kemarin saya beli nih yang kayak begini, itu cuma 15. Dia bohong gak tuh si pembeli? Bohong. Kenapa? Kemarin gak beli paya. Bilang kemarin beli pepaya, padahal kemarin beli rambutan dia. Itu udah bohong tuh namanya. Kemarin beli pisang mungkin, dia gak beli paya. Kemarin beli paya, sekarang beli paya. Ada yang gak lancar apa? Begitu. Tukang pepaya karena merasa dibohongi, dia juga berbohong. 15.000 belum dapat belinya. Padahal dia nggak beli, dia metik di kebunnya. Bohong kan? Ya udah 16. Nah gitu. 16 mas saya belum dapat untung. Padahal udah untung. Mau berapa kali begini orang? Nah, itu namanya tidak jujur, tipu menipu. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tajirus saduqul amin, ma'an nabi, was-siddiqin, was-syuhada." Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada, orang yang mati syahid. Jadi kalau dia pedagang yang jujur, nanti di akhirat dia kumpulnya kepada bersama nabi, kepada orang jujur, bersama para syuhada. Di dalam hadis lain, Bukhari dan Muslim itu meriwayatkan, saya baca terjemahnya saja, penjual dan pembeli mempunyai hak untuk menentukan pilihan selama belum saling berpisah. Maka jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan yang sebenarnya, maka diberkati
transaksi mereka. Namun jika keduanya saling menyembunyikan kebenaran dan berdusta, mungkin keduanya mendapatkan keuntungan tapi melenyapkan keberkahan transaksinya. Jadi pembeli penjual punya hak untuk menentukan berapa harga dan jadi apa enggak, selama belum berpisah. Jadi kalau sudah berpisah ya sudah. Ini kadang-kadang udah berpisah balik lagi, ada nggak? Berapa ini Pak? 100. Mahal Pak, 130. Nggak dapet 30 mah. Jadinya berapa? Ya udah 95. Udah 40 deh. Yang ini turun 5, yang ini naik 10. Wah, nggak bisa 40. Kalau mau 90. Udah 50. Gitu. Nggak bisa kalau 50. Ya kalau nggak bisa ya sudah, jalan dia. Pergi kan? Cari di tempat lain. Baru jalan 10 meter dipanggil lagi. Pak, sini Pak. Dianggapnya apa? Dapat nih 50 gitu. Ketika udah balik lagi ke toko itu, udah kalau begitu 80 aja. Kirain jadi 50. Udah kalau begitu 55. Ini nggak boleh nih dagang yang model begini, gitu. Nggak boleh, karena dia udah berpisah, balik lagi. Baik, itu yang kedua, tidak menipu. Yang ketiga, saling ridho. Saling ridho. Jadi kalau orang jual beli, penjual pembeli saling ridho, nggak boleh berbohong tadi. Misalnya itu orang jadinya mau beli 55 atau 60, ya udahlah nggak apa-apa, saya nggak ada untung. Ya jangan begitu, masa nggak ada untung, bohong lagi. Jadi orang harus saling ridho, sebagaimana ayat yang tadi sudah kita bahas. Jangan orang terpaksa. Bapak kalau mau beli harus jadi, kalau enggak awas. Di sini banyak preman. Nah, akhirnya apa? Jadi juga dia beli. Sebenarnya dia nggak mau beli, tapi dia terpaksa, diancam, nggak boleh. Yang keempat, saling memudahkan. Nah, penjual pembeli itu harus saling memudahkan, jangan mempersulit. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan iza ba'a wa iza ishtara wa iza qtada. Allah merahmati, menyayangi, mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual. Kalau menjual yang gampang, dan membeli. Jadi jual beli harus gampang, gak usah berbelit-belit dalam tawar menawar, gak usah nanya-nanya doang, belinya enggak. Nah, makanya tempo hari rame itu viral
istilah rojali. Apaan rojali? Rombongan kagak jadi beli. Datang doang ke mall, ngeliat-ngeliat kagak jadi beli, itu namanya rojali. Ada lagi rohana, rombongan cuma nanya-nanya, kelaguan kayak orang punya duit, datang ke mall, nanya-nanya, belinya kagak. Ini berapa nih harganya? Gitu. 500. Waduh, mahal amat 500. Kalau yang ini? Kalau yang ini 600. Oh, mahalan lagi. Kalau yang ini? 400. Nah, ini murahan nih 400. Nanya-nanya doang kagak beli. Nah, itu namanya rohana. Rombongan hanya nanya-nanya. Datang ke mall bukan mau beli, cuma mau ngadem. Habis di rumahnya panas, di kampungnya panas, udah masuk ke mall ngadem. Jadi saling memudahkan. Nah, begitu juga dalam menagih haknya. Kalau nagih, kalau bayar itu juga mudah. Kalau memang harus dibayar, janji tanggal sekian bayar. Nagih juga nggak usah pakai debt collector yang pakai nakut-nakutin misalnya. Jadi mudah dalam membayar. Yang kelima, jual beli itu tidak boleh mensyaratkan. Jadi jangan mensyaratkan, jangan pakai syarat. Pak, saya mau beli sepatu. Oh, ada. Tapi kalau beli sepatu di sini itu harus dengan kaos kaki. Nah, itu namanya mensyaratkan. Lah, kaos kaki mas saya udah punya. Yang saya nggak punya sepatu udah rusak. Makanya saya mau beli sepatu. Ya kalau nggak sama kaos kaki nggak bisa. Di sini harus pakai kaos sama kaos kaki. Itu namanya mensyaratkan. Nggak boleh begitu. Jadi jangan mensyaratkan. Kecuali sepatu kanan sama kiri. Itu udah satu paket. Pak, saya mau beli sepatu buat abang saya. Sepatu yang mana? Yang ini nih, warnanya hitam. Oh boleh, yang nomor berapa? Nomor 42. Oh, ya. Tapi Pak, saya mau beli yang kanan doang, nggak sama yang kiri. Lah ini yang kiri bagaimana? Ya nggak dipakai, soalnya abang saya kakinya buntung. Abang saya kakinya buntung, yang kiri. Jadi saya mau beli sepatu yang kanan doang. Ya nggak bisa. Emang kanan kiri itu udah syarat, bukannya mensyaratkan. Emang udah satu paket namanya. Tapi kalau sepatu sama kaos kaki itu kan lain urusannya. Jadi jangan suka mensyaratkan. Misalnya saya mau makan di warung, di rumah makan. Terus saya bawa air minum gitu. Saya bawa air minum. Lalu kata yang punya warung, Pak, kalau makan di sini minumnya harus dari sini. Lah saya kan mau makan bukan mau minum gitu. Apalagi yang mau dimakan yang ada kuahnya. Makan soto misalnya, makan sop ada kuahnya. Saya nggak pakai minum nggak apa-apa. Tapi dia mensyaratkan makan di sini harus minum. Nah, itu namanya mensyaratkan. Kalau ditawarkan boleh.
Atau memang sudah satu paket, nggak pakai dihitung-hitung. Gitu. Jadi tidak boleh mensyaratkan. Yang keenam, penjual dan pembeli itu akhlaknya menulis transaksi yang tidak tunai. Jadi kalau tidak cash, itu ditulis. Makanya ayat paling panjang di dalam Al-Quran itu ayat yang memerintahkan kita untuk menulis transaksi yang tidak tunai. Biasanya satu halaman di dalam Quran tuh satu halaman ada 8 ayat, ada 9 ayat, ada 10 ayat. Ini satu halaman cuma satu ayat. Satu halaman cuma satu ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Nulis yang benar, meskipun ini orang buta huruf. Dia buta huruf atau dia buta, tunanetra. Misalnya minjem duit atau beli barang, bayarnya nanti, ngebon dulu. Belinya 300, nilainya 300, ditulis 500. Sebulan kemudian ditagih, Pak, mau nagih nih yang dulu beli sebulan yang lalu. Oh, nih saya emang lagi mau bayar, nih 300. Kok 300? 500. Waktu itu kan ditulis, dihitung 300. Bapak salah dengar kali. 500. Ini ada kwitansinya, ada fakturnya. Masa sih dipanggil keluarganya, anaknya mungkin, istrinya mungkin. Coba lihat berapa ini hitungannya. 500 lah, bagaimana? Itu nggak jujur namanya. Yang terakhir, yang ketujuh, tidak bertransaksi di masjid. Tidak transaksi di masjid. Yang dimaksud di masjid ini di sini nih, di ruangan ini. Kalau di sana ada kantin, itu halaman, udah di luar masjid namanya. Di luar masjid. Yang tidak boleh ini di dalam masjid. Dalam hadis riwayat Nasa'i, iza ra'aitum man yabi'u au yabta'u fil masjid faqulu la abrahallahu tijarataka. Jika kamu melihat orang berjual beli di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak memberikan untung dari perdaganganmu. Jadi jangan lakukan transaksi di dalam masjid. Misal Bapak mau sholat Jumat, Bapak bawa minyak wangi, habis sholat sunat tahiyatul masjid, sudah ada orang di sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Nah, Bapak oleskan minyak wangi. Dioleskan minyak wangi, dicium sama dia, enak ini Pak baunya. Begitu juga yang sebelah kiri, enak baunya. Iya, kalau minyak wangi saya memang begitu enak baunya. Tahan lama lagi, nyampe 4 rakaat. Ini kan ada minyak wangi 1 rakaat udah habis wanginya. Nah, saya mah sampai sholat ba'diyah masih ada wangi. Nah, ini berapa Pak yang sebotol begini nih?
Oh, ini memang agak mahalan dikit, namanya juga bagus. 75. Oh, 75. Belinya di mana? Beli sana Tanah Abang. Kalau Bapak mau, sama saya bisa. Sama saya bisa. Saya belikan 75. Udah, sama Bapak 100. Gitu. 100 saja. Nih di tas saya ada. Saya bawa nih banyak. Mau rasa apa wanginya? Ah, ini namanya jual beli. Nggak boleh itu di masjid. Kalau mau keluar dulu, begitu. Nah, yang repot sekarang jual belinya online. Khutbah lagi berlangsung, dia HP aja. Nggak taunya apa? Ada transaksi online. Nah, Pak, barangnya masih ada? Ada. Gitu. Saya berminat 2 buah. Oh, kalau 2 buah jadi 150. Ongkosnya daerah mana? Saya di Bekasi. Oh, ongkosnya 10.000. Jadi 160.000. Kirim alamat yang lengkap. Kirim alamat lengkap gitu. Ah, ini namanya transaksi. Di masjid nggak boleh tuh, meskipun begitu. Baik. Saya beri kesempatan yang mau bertanya. Baik, selanjutnya kita perlu sesi pertanyaan bagi para jemaah yang ada mengikuti kesempatan. Ya, silakan. Wartawan ini nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan terkait dengan jual beli. Ketika seseorang membeli 1 juta, diminta 300.000 menjadi 1.300.000. Nah, itu kalau dalam jual beli. Cuma dalam proses kalau orang pinjam terus dilebihkan, itu jatuhnya riba. Bagaimana dengan di lembaga keuangan kita, baik yang konvensional maupun syariah, karena dua-duanya itu sama-sama meminta pilihan. Ya, cuma mungkin beda akar aja. Yang satu dipaksa, yang satu ada terpaksa juga. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beda akad. Kalau di bank syariah, akadnya pembiayaan, bukan minjem duit. Bapak, memang buat apa ini uang? Saya mau beli motor. Ya udah, kalau begitu beli motornya di sini. Jadi bank yang beli motor, bank syariah, nanti Bapak belinya kepada bank. Motor itu dibeli dengan harga 20 juta. Bapak beli kepada bank 25 juta. Sehingga transaksinya beda, akadnya beda. Karena kalau di bank syariah, saya lihat juga dia akad itu masih banci. Jadi seharusnya dia menyiapkan barang, ternyata dia nggak menyiapkan barang. Jadi ketika orang mau beli sayuran, dia nggak nyiapkan sayuran itu. Ya. Itu menyiapkan uangnya. Iya. Jadi nggak ada bentuk barangnya itu. Iya. Harusnya kan ada bentuk barangnya. Nah, tapi ini diserahkan ke yang punya. Ya. Harusnya si bank itu yang nyari barang. Dia hubungi dealer. Ada motor nggak di situ? Ada. Yang mereknya ini ada. CC-nya sekian ada. Ada. Kalau begitu kami beli, harganya 20 juta kan? Iya. Nah gitu. Ah, silahkan Bapak ambil tuh motor di sana. Ini surat
surat jalannya, katakan begitu. Mestinya begitu. Bukan ya. Ya karena akad jual beli ya nggak riba, cuma jadi mirip-mirip. Bedanya memang di akad, tapi mestinya lebih dari itu bank syariah. Jangan sekedar akad, tapi memang dia yang mengurus proses pembelian, sehingga ya itu juga akad namanya. Iya. Iya. Ya. Maka bank syariah itu juga harus lebih optimal agar sesuai dengan syariah. Jangan cuma sekedar permainan kata-kata. Ibarat memang masalah pokok itu di akad ya. Orang hubungan seksual kepada istri, kepada pelacur, kepada pacar, itu apa sih bedanya? Kan sama. Bedanya di akad. Hubungan seksualnya sama-sama hubungan seksual. Kalau sama istri jadi pahala, sama pelacur, sama pacar jadi dosa. Itu dari akad itu. Karena kalau dengan istri ada akad nikah, kalau dengan pelacur ada akad biaya berapa-berapa. Kalau sama pacar suka sama suka. Akad juga, akad suka sama suka, cuma itu nggak boleh. Nah begitu. Baik. Ya silakan Pak. Satu lagi. Ya. Lanjut Pak, kedengeran. Baik, terima kasih Ustaz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan gade. Kan ini bentuk nikah. Iya. Nah gade bisa 10 tahun yang lalu dengan dilimpahkan kepada harga emas pada waktu itu, katakanlah 200.000 waktu emas. Nah sekarang yang membayar nih harga emas dengan harga emas sekarang kan hampir 2 juta. Jadi kan banyak banget tuh namanya. Ya. Kelebihannya itu termasuk kan halal, apa riba, atau haram. Ya. Ya, yang pertama ada akad perjanjiannya tertulis. Ya, yang kedua, kalau kita menjualkan barang seseorang, apakah mobil, apa tanah ya, katakanlah ini tanah per meternya 100.000 per meter. Ada pembeli, cari kalau pembeli dilebihkan oleh kita 100 lebih, 140, 125. Nah itu kelebihannya itu termasuk halal apa enggak? Ya, objek ya. Objek, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau minjemin duit, dulu minjemin duit 1 juta, sekarang harus dikembalikan 1 juta. Meskipun duit 1 juta dulu itu bisa dapat banyak hal, 1 juta sekarang ya begitu ya tetap aja 1 juta karena yang dipinjemin itu duit. Tapi kalau dipinjeminnya emas, minjem emas, ya baliknya emas. Iya. Dulu waktu mau nikah nggak punya uang buat beli emas kawin, minjem emas, jadi mas kawin.
Itu udah 5 tahun yang lalu, sekarang baru mau bayar. Ya emas 5 tahun yang lalu dengan emas sekarang itu beda harga sudah. Ya tetap aja emas. Iya, karena yang dipinjem bukannya uang, tapi yang dipinjem emas. Gitu. Lalu kita ngejualin tanah orang, mobil orang, dari dia semeter 3 juta, karena saya nawarin mempromosikan segala macam, maka saya menjualnya 4 juta. Boleh, iya, boleh saja, karena saya namanya jasa menjualkan. Orang kampung kita bilang tukang ngobjek. Tapi harus izin yang punya. Ya iya, jangan jual punya orang kalau nggak ada izin. Tadi kan dibilang saya mau jual. Oh enggak, itu mah terserah, kan ya tergantung dia. Misalnya begini, emang ini tanah, lu bisa nggak ngejualin tanah gua? Nah misalnya, oh boleh. Emang saya suka jalan ke sono kemarin nawarin. Kalau begitu nih tanah gua lu jualin. Gua punya mau 3 juta. Lu mau tawarin berapa terserah. Gitu. Maka dia nawarin 4 juta. Laku. Maka dia dapat 1 juta semeter kali berapa meter. Boleh begitu. Nah, yang tidak boleh adalah saya ngejualin padahal nggak ada izin untuk menjualkan dari yang punya barang. Misalnya begini, saya dengar bahwa Pak Haji Romli pengen jual tanah. Itu saya ngomong aja sama orang-orang, mau nggak beli tanah punya Haji Romli di kampung saya? Berapa? Saya kasih harga langsung, misalnya gitu, 4 juta. Terus udah mau dia transaksi, saya baru ngomong sama Haji Romli, Pak Haji, saya dengar tanah mau dijual. Iya, udah, saya aja yang nawarin. Udah ada yang mau beli. Gitu, udah ada yang mau beli. Udah jadi, udah dijual. Tinggal urusan pembayaran sama surat menyurat. Waduh, gimana saya jadinya ini? Saya udah nawarin, emang lu siapa yang nyuruh? Lu baru ngomong. Itu, jadi itu namanya menjual punya orang, dia nggak boleh. Harus izin sama yang punya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.